Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Beka Hadi Farah dari kelas E Ilmu Hukum dengan NIM B1A1251180. Nah, jadi di sini saya akan membahas artikel dengan judul Pendidikan Pancasila dalam era multikulturalisme, membangun toleransi dan menghargai keberagaman. Nah, alasan saya mengambil judul tersebut karena judul tersebut sangat terikat dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena dalam judul tersebut dikatakan membangun toleransi dan menghargai keberagaman. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling toleransi dan menghargai keberagaman yang sangat banyak yang kita miliki dalam bangsa ini. Nah, tujuan utama dalam artikel ini adalah membentuk kepribadian individu yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Nah, pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam pembentukan kesadaran multikultural di kalangan siswa. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik dapat mengembangkan sikap inklusif, saling menghargai, dan menerima perbedaan dalam segala aspek kehidupan. Nah, di era modern yang sangat berkembang saat ini, banyak perkembangan dalam budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, perkembangan ini mengakibatkan penurunan pelaksanaan pendidikan dan semangat Pancasila bagi generasi muda dan generasi milenial saat ini. Nah, di era globalisasi dan pesatnya pertumbuhan multikulturalisme, pendidikan Pancasila sangat penting untuk membangun masyarakat yang toleran dan menghargai keberagaman. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalankan pendidikan yang menekankan pentingnya nilai demokrasi, persatuan, dan kerukunan. Nah, apa aja sih fungsi Pancasila? Nah, fungsi Pancasila adalah sebagai falsafah atau dasar negara, sebagai pedoman hidup, sebagai pandangan hidup, sebagai identitas bangsa, dan yang tidak kalah penting adalah sebagai sumber dari segala hukum. Nah, Pancasila memiliki 5 sila falsafah. Apa saja sih 5 dasar sila falsafah Pancasila? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan dan perwakilan yang berdemokrasi, berilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara multikultural yang keanekaragamannya sangat-sangat diakui oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini. Nah, kita lihat saja dari letak geografis negara kita, itu sangat-sangat terbentang luas dan menjadikan Indonesia memiliki sangat banyak keanekaragaman. Nah, keanekaragaman tersebut bisa menjadi pisau yang bermata dua, yaitu bisa menjadi sisi baik dari negara kita dan bisa menjadi suatu tantangan dalam era globalisasi yang sangat berkembang ini. Nah, di era globalisasi yang berkembang ini banyak terjadi perubahan dan perkembangan pada sikap, pola pikir, tingkah laku, sosial, budaya, politik, dan aspek lain. Hal itu menjadi tantangan keanekaragaman kita yang perlu diselesaikan dengan cara mencari solusi dalam hal tersebut. Nah, tujuan utama pendidikan Pancasila yaitu adalah sebagai pendidik ini bertujuan untuk kepribadian individu yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Yang kedua, yaitu sebagai bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, bertujuan untuk generasi muda yang aktif dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa di tengah era multikulturalisme, di mana masyarakat seringkali menghadapi perbedaan pendapat dan konflik kepentingan. Yang keempat, yaitu sebagai bentuk kesadaran kolektif dan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, yaitu sebagai untuk pengembangan sikap dan perilaku yang menghormati nilai-nilai moral. Yang keenam dan terakhir, yaitu sebagai peran penting dalam menciptakan kesadaran bersama mengenai kepentingan bangsa dan negara. Nah,
Dalam artikel ini membahas secara mendalam tentang peranan pendidikan Pancasila dalam menghadapi era multikulturalisme serta bagaimana pendidikan tersebut dapat berperan penting dalam membangun toleransi dan menghargai keberagaman. Nah, hasil dari artikel ini yaitu yang pertama adalah sebagai peran pendidikan Pancasila dalam era multikulturalisme. Dalam pembahasan ini, peran pendidikan Pancasila di era multikulturalisme dapat membangun toleransi dan menghargai keberagaman. Selain itu, juga digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan Pancasila serta identifikasi tantangan yang mungkin terjadi dalam prosesnya, yaitu ada yang pertama yaitu ada membangun kesadaran multikultural. Dalam pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk kesadaran multikultural ini di kalangan siswa. Siswa diajarkan menghargai, menghormati, dan menerima keragaman budaya, agama, dan latar belakang sosial yang ada di masyarakat saat ini. Nah, yang kedua yaitu mendorong toleransi dan menghargai keberagaman. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mendorong toleransi dan menghargai keberagaman. Siswa diajarkan untuk melihat perbedaan sebagai sumber kekayaan yang dapat memperoleh kehidupan sosial dan berbudaya. Nah, hasil kedua dari artikel tersebut adalah sebagai urgensi pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. Di era modern yang sangat berkembang ini, ternyata banyak perkembangan dalam budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan penurunan pendidikan dan semangat Pancasila bagi generasi muda dan milenial. Pendidikan Pancasila saat ini dinilai belum berjalan optimal. Kenapa begitu? Karena kurangnya semangat generasi muda dan tergantungan generasi-generasi sekarang terhadap gadget yang sudah sangat bergantung dalam gadget. Nah, pendidikan Pancasila dijadikan sebagai pendidikan multikultural yang cocok ditetapkan di Indonesia. Nah, pendidikan Pancasila lahir dari budaya itu dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi pemahaman akan mudah dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai pendidik multikultural membantu individu menjadi makhluk budaya. Pendidikan Pancasila sebagai pendidik multikultural juga menekankan dan memperluas apa yang harus dilakukan, serta meningkatkan pemahaman dan implementasi persatuan, cita-cita yang sama, keadilan permusyawaratan. Nah, menurut Superlan tahun 2005, fungsi pendidikan multikultural itu ada 3. Yang pertama, sebagai sarana alternatif penyelesaian konflik agar masalah cepat terselesaikan. Yang kedua, siswa tidak tercebur dari akar budayanya, pengenalan dan penguatan karakter. Yang ketiga, yaitu pendidikan implementasi multikultural yang relevan di Indonesia yang berlandaskan demokrasi dan plural. Nah, kesimpulannya adalah pendidikan Pancasila sangat penting dalam era globalisasi saat ini karena pada jenjang SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan, pendidikan Pancasila itu sangat berpegang erat atau sangat kuat dengan kaitannya dengan kita agar kita tidak mengikuti arus globalisasi yang dimana sangat bertentangan dengan ideologi atau bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa pendidikan Pancasila itu sangatlah penting dalam setiap era globalisasi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.